Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifko Ulil Murtado. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen risiko dengan melengkapi tugas-tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Agung Arianto. Nah, saya di sini menjelaskan tentang materi pengidentifikasian manajemen risiko kerugian. Nah, pertama dalam prinsip pengendalian risiko ini itu ada namanya pengidentifikasian. Nah, apa sih pengidentifikasian itu? Yaitu suatu proses ya dengan mana ada namanya suatu perusahaan yang secara sistematis itu terus-menerus mengidentifikasi properti atau liability, lalu dalam personal reports. Nah, jadi dalam identifikasi ini dapat menimpa harta milik dan personil perusahaan serta itu kewajiban yang menimbulkannya kerugian. Jadi mencari suatu kejadian yang menimbulkan kerugian seperti itu. Nah, di sini lalu ada metodenya. Dalam metode pengidentifikasi risiko ini, itu yang pertama bisa menggunakan namanya daftar pertanyaan atau kuesioner. Nah, sini kita bisa menganalisis risiko dari jawaban-jawaban atau pertanyaan yang diharapkan itu dapat memberikan kita petunjuk agar tidak terjadinya menghilangkan atau meminimalisir dalam kerugian dalam namanya informasi seperti itu. Lalu bisa menggunakan namanya laporan keuangan. Nah, dalam finansial itu kita bisa memakai namanya laporan keuangan atau neraca dengan menganalisis laporan-laporan atau catatan gitu dalam dalam semua finansial itu seperti harta kekayaan, utang piutang dan sebagainya. Nah, lalu bisa dengan cara membuat flowchart. Nah, flowchart itu aliran barang mulai dari bahan mentah sampai barang yang sudah jadi akan dapat itu diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing tahap dari aliran tersebut. Nah, lalu dalam kerugian potensial ini ada beberapa terjadi, yaitu yang pertama kerugian berupa dalam harta kekayaan. Nah, dalam harta kekayaan itu seperti apa? Misalnya barang rusak, lalu barang hilang. Nah, lalu barang yang rusak itu karena terjadinya kesalahan proses atau kesalahan dalam teknis. Itu bisa mengakibatkan barang yang rusak. Nah, lalu ada namanya kerugian dalam menyangkut liability-nya. Nah, seperti tuntutan konsumen lah gitu. Jadi karena barang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, maka konsumen pun akan atau bakal komplain seperti itu. Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Itu bisa menjadi tuntutan dari konsumen. Nah, lalu ada namanya kerugian personil. Nah, seperti apa? Misalnya ketika kita membawa barang dari Jakarta ke Bandung. Nah, dalam perjalanan itu terjadi namanya musibah seperti itu atau kecelakaan. Nah, itu terjadi karena kerugian kita sendiri atau pada pemilik harta perusahaan tersebut gitu. Itu yang tidak terjadi gitu. Lalu setelah itu di sini ada namanya kerugian atas harta tadi yang kita jelaskan. Nah, dalam atas harta ini, kerugian atas harta ini ada pembagian jenisnya. Nah, yang pertama itu benda tetap, lalu benda bergerak. Nah, dalam benda tetap itu yang terdiri dari tanah dan bangunan. Lalu kalau misalnya benda bergerak atau disebut dengan personal property, itu seperti barang-barang yang tidak terikat pada tanah. Nah, barang-barang yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi dan aktivitas perusahaan lainnya itu meliputi antara lain bahan baku dan pembantu peralatan, suku cadang dan sebagainya. Nah, lalu ada barang-barang yang akan dijual, misalnya hasil produk dari perusahaan industri, barang dari perusahaan perdagangan dan sebagainya. Nah, penyebab kerugian. Nah, sini ada beberapa dalam penyebab kerugian. Yang pertama itu ada bahayanya fisik. Ya, karena itu bisa menimbulkan kerugian, bukan bahasa dari ulah manusia. Umumnya bahaya itu timbul karena kekuatan alam seperti kebakaran, angin topan, gempa bumi, dan itu semua bisa merusak namanya harta. Nah, lalu ada namanya bahaya sosial. Nah, bahaya sosial ini timbul karena adanya penyimpangan tingkah laku manusia dan norma-norma kehidupan yang wajar. Lalu ada namanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia
secara kelompok, misalnya pemogokan, kerusuhan dan sebagainya. Nah, macam-macam kerugian atas harta. Nah, macam-macam itu yang pertama ada kerugian langsung. Kerugian langsung itu dikaitkan dengan peril yang menimpa harta tersebut. Lalu namanya kerugian tidak langsung, itu kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya nilai. Contohnya seperti makanan, minuman, obat-obatan itu menjadi rusak dikarenakan lingkungan berubah, seperti itu. Lalu ada namanya juga kerugian dari net income. Nah, ini atau pendapatan dikuranginya biaya. Kerugian net income ini itu hilangnya atau berkurangnya manfaat suatu harta, sampai harta tersebut itu diganti atau dipulihkan seperti semula. Nah, lalu di sini bisa ada namanya menghitung nilai kerugian. Nah, ukuran dasar untuk melakukan penaksiran nilai kerugian ini itu telah terjadi, yaitu dengan adanya biaya yang sesungguhnya dari harta, lalu ada nilai baku, lalu nilai taksiran pajak, lalu biaya memproduksi kembali, lalu nilai pasar, lalu biaya pengganti, maksudnya biaya pengganti kurangnya penyusutan, seperti itu. Nah, lalu di sini ada sumber kerugian dari income. Nah, sumbernya itu prinsipnya itu ada terdiri dari dua, yaitu pendapatannya menurun dan biaya yang meningkat. Nah, dari pendapatan yang menurun ini mengalami penurunan itu disebabkan antara lain adanya kerugian uang sewa, lalu gangguan terhadap operasi perusahaan, lalu gangguan yang terduga, lalu hilangnya profit, dan lalu ada pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang lah yang menurun, seperti itu. Itu menyebabkan pendapatan yang menurun. Nah, lalu yang selanjutnya itu tadi biaya yang meningkat. Nah, kalau biaya yang meningkat ini mengakibatkan kenaikan, itu antara lain kerugian nilai sewa, lalu biasanya adalah dikeluarkannya biaya ekstra untuk meneruskan operasi perusahaan secara normal akibat adanya peril dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan, seperti itu. Nah, lalu ada namanya pembatalan kontrak sewa atau kontrak, seperti penyewaan kontrak itu. Ketika pembantalan itu bisa bisa bernilai yang tinggi gitu, mengakibatkan bernilai yang tinggi, lalu hilangnya manfaat yang dilibatkan oleh peril. Nah, lalu kalau misalnya menghitungkan nilai kerugian tanggung jawab atas kerugian pihak lain itu bagaimana? Di sini juga ada beberapa hal, yaitu dengan adanya jenis tanggung jawab yang sah dan sumber tanggung jawab yang sipil. Nah, kalau misalnya tanggung jawab yang sah itu secara garis besar itu tanggung jawab yang realisasinya dilakukan oleh satu pihak melawan pihak lain. Lalu ada tanggung jawab umum, itu di mana berlakunya tanggung jawab ini bersangkutan diajukannya oleh petugas pelaksanaan hukum. Lalu ada yang tadi kan sumber tanggung jawab sipil. Nah, itu yang bagaimana antara lain itu yang sumber timbul dari kontrak, lalu dari kelalaian, dari penipuan, dan tindakan lainnya, seperti itu. Nah, lalu cara menentukan tanggung jawab sipil itu seperti apa? Pada umumnya prinsip perlindungan hukum ini diberikan oleh orang-orang yang dapat membuktikannya, karena prinsip ini tersebut bisa berperkara harus menanggung kepentingannya sendiri atau menggunakan pengacara yang profesional untuk membantu dalam pelaksananya acara tersebut. Lalu di sini syarat proses pertentuannya dalam bertanggung jawab itu pihak pengadilan, lalu hak sipil, lalu ada batas penuntutannya suatu hak, lalu dari para pihak harus tunduk, harus berlaku dalam peraturan, seperti itu, dengan menuruti apa yang ada dalam peraturan tersebut. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, sedikit materi tentang pengidentifikasian kerugian dalam manajemen resiko.
Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah. Bila fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.